Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids, selamat datang di Beloved Kids Online Service tanggal 29 Agustus 2021. Apa kabarnya adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes! Oke adik-adik, sebelum memulai kakak mau kasih tahu nih 3 adik-adik yang mendapat nilai terbaik di minggu ini. Ini dia. Oke adik-adik, sebelum memulai ibadah, yuk kita tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah minggu kami. Berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, pasang senyumnya, kasih senyumnya ke keluarga di rumah, ke adik atau kakak. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal ya. Lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus, karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sambil tepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Apa?
adik-adik, karena mata Tuhan melihat setiap isi dunia ini dan juga hidup adik-adik dan kakak-kakak, maka kita harus berbuat apa yang baik. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama. Tepuk tangan di atas kepalanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Nah, sebab Tuhan melihat setiap perbuatan kita, maka sekali lagi kakak ingatkan adik-adik berbuat apa yang baik. Kita naikkan pujian ini dari awal. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, sebab Tuhan melihat. Nah, karena Tuhan melihat setiap perbuatan kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita juga harus kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari naikkan pujian ini juga. Lebih semangat lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita ulang lagi dari awal, tapi temponya kali ini lebih cepat. Ikutin gerakan kakak-kakak ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mau datang menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Yesus. Mari tutup matamu, lipat tanganmu, sama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebelum kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami mau sama-sama memuji Tuhan. Kami mau sama-sama menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami datang untuk menyembah-Mu. Sama-sama semua yang percaya katakan, amin. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan
lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hati kami percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hati kami percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya, kami takkan menyerah, sebab Kau besertaku. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, hati kami percaya. Haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah, karena kami tahu dan kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan Engkau Allah sumber kekuatan di dalam hidup kami Tuhan Yesus.
Apapun yang kami lewati, kami percaya tangan Tuhan yang kuat selalu menopang setiap. Sama-sama adik-adik, lebih lagi kita mau mengangkat kedua tangan kita. Mari datang menyembah Dia, tinggikan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Sama-sama kita datang menyembah Dia. Yesus kekuatan. Ku sembah Kau Allah, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Apapun keadaan adik-adik katakan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Katakan Yesus, kekuatan di hidupku. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Katakan Yesus kekuatan kami. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita lipat tangan kita, tutup mata kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Inilah bentuk ucapan syukur kami datang beribadah kepada Tuhan. Setelah kami memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan juga duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, kami undang kuasa Roh Kudus untuk mengajar kami, mengingatkan kami, menerangi hati pikiran kami untuk bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman yang akan Tuhan bagikan bagi kami. Dan mampukan kami juga Tuhan Yesus dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semua bersuka cita? Haleluya. Ya, terima salam kakak dari
mimbar ini. Shalom semua. Shalom semua adik-adik. Haleluya. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Puji Tuhan. Kakak percaya semua kabarnya adalah luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Haleluya. Kalau ada teman-temanmu kiri kanan, kasih dia tos. Haleluya. Bilang haleluya. Kabar kita luar biasa. Kabar kita fantastis. Kabar kita yes, yes, yes. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, di minggu ini adik-adik kita akan tetap masih membahas tema yang sama, yaitu Tuhan adalah pahlawanku, yang terambil dari Zefanya 3 ayat yang ke-17. Mari kita sama-sama mengingat kembali Zefanya 3 ayat yang ke-17 berkata apa? Kita buka kebenaran firman Tuhannya. Ya, Zefanya pasal 3 ayat yang ke-17. Kakak akan tunggu 1-2 detik ke depan untuk semuanya bisa sama-sama ada di Zefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Kalau sudah semua di sana, Kakak akan bacakan bagi setiap kita. Zefanya pasal 3 ayat yang ke-17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sekali lagi Kakak akan bacakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa? Pahlawan yang memberi apa? Kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan bagi setiap kita adik-adik. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dan setelah kita mendapatkan kemenangan, Tuhan katakan Tuhan bergirang. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Dengan kasih-Nya kita terus dibaharui, disadarkan bahwa Dia adalah Allah yang baik, yang tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Bahkan dikatakan ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Ia bersuka cita karena kita, padahal Dia yang menebus kita. Dia yang memberikan kita kemenangan. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Ini bicara apa? Tuhan memberikan teladan bagi kita. Dia mau punya kerendahan hati. Allah yang besar, Allah yang ajaib, mau rela berkorban bagi kita, mau rela mati bagi kita di atas kayu salib, adik-adik semua. Bahkan Dia memberikan kasih-Nya, Dia menjaga kita, menolong kita, melindungi kita, memberkati kita, memberikan kita sukacita, damai sejahtera, memberikan kita berkat-berkat-Nya. Adik-adik, itulah luar biasanya Tuhan kita. Itulah luar biasanya pahlawan kita. Itulah teladan yang Dia berikan bagi kita. Nah, bicara teladan, adik-adik, teladan adalah sebuah perbuatan baik atau sesuatu perbuatan baik yang perlu diikuti. Apa? Teladan adalah sesuatu perbuatan baik yang perlu diikuti. Artinya, ketika Tuhan melakukan hal-hal yang baik bagi kita, Tuhan pun mau kita mengikutinya, meneladaninya. Itu yang Tuhan kehendaki. Tapi ada sebuah kisah, coba kita buka dalam kisah Lukas pasal 9. Ada sebuah kisah dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, adik-adik. Injil Lukas pasal 9, dimulai dari ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-62. Sekali lagi kakak ulang tadi bahwa ketika Tuhan memberikan teladan bagi kita, Tuhan artinya punya kerinduan agar kita mengikuti teladan tersebut. Karena definisi teladan adalah sebuah perbuatan baik atau sesuatu perbuatan baik yang perlu diikuti. Artinya ketika Tuhan memberikan teladan, kita sebagai orang-orang percaya perlu mengikutinya. Ada amin? Bilang kiri kananmu. Kalau ada orang di kiri kananmu, papa, mamamu, saudaramu, katakan ikuti teladan Tuhan. Ikuti perbuatan baik Tuhan. Amin. Tetapi kita bisa lihat dalam Lukas pasal yang ke-9 ini, Lukas pasal 9 ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-62, Kakak akan bacakan buat setiap kita. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikut aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ada seseorang yang Tuhan panggil untuk ikut Tuhan di sini. Tetapi di ayat yang
59 itu orang tersebut berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus malah berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ada alasan, ada hal-hal yang dicari-cari orang ini untuk menunda-nunda mengikuti Tuhan. Lalu ayat yang ke-61 dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Padahal Tuhan mau orang ini ikut Tuhan, dan dia sudah siap, tetapi ada alasan yang dicari-cari orang ini untuk menunda-nunda mengikuti Tuhan, adik-adik. Ayat yang ke-62, tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak atau siap ikut Tuhan, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan memberikan teladan bagi kita. Dia mau rela mati agar dengan tujuan kita bebas dari dosa, mendapatkan berkat-Nya, hidup dalam berkat-Nya. Bahkan lewat teladannya, dia membuktikan bahwa dia rindu kita berkumpul bersama-sama dengan dia pada satu saat nanti. Karena setelah dia tebus kita, dia melayakkan kita untuk ada di dalam dia dan dia ada di dalam kita. Dengan tujuan kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia sampai selama-lamanya. Dan teladan inilah yang Tuhan mau kita ikuti, adik-adik. Tetapi dalam Lukas pasal 9 inilah menjadi subtema kita pada minggu ini, adalah tidak mencari-cari alasan. Tuhan mau kita ikut Tuhan. Tetapi kita bisa lihat dalam kisah dalam Lukas 9 ini, ada beberapa orang yang mencari-cari alasan untuk menunda-nunda ikut Tuhan. Padahal kalau kita menunda ikut Tuhan, kita sendiri yang akan mengalami akibatnya. Kenapa? Contoh, Tuhan mau rela mati bagi kita, memberikan kasih-Nya agar kita bebas dari dosa. Tapi kita bilang, Tuhan, gak usahlah Tuhan Yesus, aku masih mau berdosa. Salah atau benar? Enak atau enggak? Enggak enak. Padahal yang Tuhan mau kita senantiasa hidup dalam yang enak, yang baik. Oleh karena itu, kita akan belajar pada pagi hari ini, bagaimana sih kita tidak mencari-cari alasan kepada Tuhan untuk bisa terus mengikutinya, adik-adik. Yang pertama, yaitu adalah dengan cara apa? Harus rajin. Untuk tidak mencari-cari alasan dalam ajakan Tuhan, kita harus rajin. Bilang lagi kiri kanan kita, harus rajin. Ayo bilang, harus rajin. Dan kalau dia sudah ngomong, bilang sama yang ngomong tadi, lu juga jangan ngomong doang. Amin. Harus rajin. Dan setelah kita ngomong sama orang-orang sekeliling kita, ayo lihat tangan kita. Setelah lihat tangan kita, taruh tangan kita di kepala. Bilang sama-sama, aku mau rajin. Aku harus rajin. Amin, adik-adik. Rajin dalam apa? Tuhan kan tadi kakak sudah katakan dan firman Tuhan sudah katakan, Tuhan mau kita mengikuti teladan Tuhan. Jadi artinya harus rajin dalam apa? Rajin mau tahu teladan Tuhan. Rajin mau tahu teladan Tuhan. Coba kita buka ayatnya dalam Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal 13 berkata demikian, ayat yang ke-4. Amsal 13 ayat yang ke-4. Kalau sudah di sana bilang haleluya. Kakak akan cepat saja membacakan buat setiap kita. Amsal 13 ayat yang ke-4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati orang rajin diberikan kelimpahan. Kalau kita rajin mau tahu segala apa yang Tuhan teladani untuk kita terapkan lewat setiap kebenaran firman yang kita baca, kita akan diberikan kelimpahan. Tapi kalau kita nggak pernah mau rajin baca Alkitab, nggak pernah mau tahu apa sih yang Tuhan berikan untuk kita teladani, ya kita cuman hanya memenuhi keinginan-keinginan kita sendiri. Adik-adik. Padahal yang Tuhan mau kita mengikuti teladan Tuhan. Oleh karena itu marilah kakak sarankan bagi setiap kita untuk rajin baca Alkitab. Rajin mau tahu teladan apa sih yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Ayo rajin. Rajin. Yang kedua, untuk kita tidak mencari-cari alasan
padahal Tuhan mau kita mengikuti Tuhan. Yang kedua, mari atau haruslah kita hidup dalam kejujuran. Hidup dalam kejujuran. Coba kita buka ayatnya, Amsal 14 ayat yang kedua. Amsal 14 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Sekali lagi kakak akan bacakan. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Firman Tuhan katakan, Tuhan mau kita berjalan dalam kejujuran. Itulah bentuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina siapa? Menghina Tuhan. Tadi kita sudah tahu bahwa Tuhan pahlawan kita. Dan dalam kepahlawanannya Dia memberikan teladan-teladan yang baik bagi kita untuk kita ikuti. Dan Tuhan mau kita hidup dalam kerajinan. Agar dalam kerajinan kita mengikuti kebenaran firman, kita akan banyak tahu teladan Tuhan. Banyak tahu yang Tuhan inginkan untuk kita ikuti. Tapi yang kedua juga Tuhan mau bukan hanya kita tahu saja, tapi juga Tuhan mau kita jujur untuk hidup di dalamnya. Maksudnya apa, Kak? Ya maksudnya begini, ketika kita sudah banyak tahu, jangan hanya di depan orang saja kita melakukan yang baik, adik-adik. Di gereja, firman Tuhan ajarkan hidup baik, tapi pulang ke rumah hidup tidak baik. Di depan orang tua, hidup benar, tapi orang tua nggak ada, hidup dalam dosa. Papa mama, keluarga yang ada di rumah, hidup dalam kebersamaan. Hidup bersama-sama, pakai piring bersama-sama, pakai kamar mandi bersama-sama. Ya kan? Padahal yang Tuhan mau kita pun harusnya juga menjaga tanggung jawab bersama-sama. Begitu, tanggung jawab bersama-sama. Ketika papa mama katakan, "Hei Amsyong, ayo, jangan lupa ya, besok jadwalmu cuci piring," kata papa mama. Karena papa mama kemarin sudah melakukannya. Habis papa mama kerjakan, sekarang Asyong yang kerjakan. Begitu, Asyong yang kerjakan. Tetapi pada hari saat dimana Asyong harusnya mengerjakannya, Asyong malah apa? Mencari-cari alasan. Tidak hidup dalam kejujuran. Padahal kemarin bilangnya, iya ma, iya pa, Asyong buat besok. Tetapi ternyata tidak dibuat. Artinya Asyong tidak hidup dalam kejujuran. Padahal yang Tuhan mau adalah Asyong hidup dalam kejujuran. Sama halnya ketika kita mengetahui teladan-teladan yang Tuhan buat bagi kita, marilah kita juga jujur menghidupinya dalam hidup ini. Jujur melakukannya dalam kehidupan kita. Jangan hanya ketika ada orang baru berbuat baik. Gitu. Di gereja pelayanan, shalom, tapi pulang ke rumah, waduh, papa mamanya tidak ditolong, teman-temannya tidak ditolong, gitu, adik-adiknya tidak dibantu, hidup dalam kesukaannya sendiri. Ini tidak mengikuti teladan Tuhan. Tapi orang-orang yang mengikuti teladan Tuhan adalah orang-orang yang tidak mencari alasan. Yang dia senantiasa mau hidup dalam kerajinan, mengenal kehendak Tuhan, dan yang kedua adalah juga mau jujur tetap melakukannya dimanapun dia Tuhan tempatkan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman yang Tuhan bagikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami berdoa setiap berkat firman yang Tuhan telah sampaikan, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus kami dimampukan melakukannya. Tidak mencari-cari alasan lagi, karena kami disadarkan kami orang-orang yang Tuhan telah pilih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan kepercayaan untuk senantiasa ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, Tuhan Yesus. Untuk kami senantiasa dimampukan mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tolak yang jahat, tidak punya kuasa dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Dari masa kecil kami mempermuliakan Tuhan. Dari masa kecil kami menjadi kebanggaan bagi orang tua. Dari masa kecil kami dalam nama Tuhan membangun persahabatan yang baik bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan.
Dan sebagai bentuk ucapan syukur, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami berdoa setiap persembahan yang kami berikan jadi dupa yang harum bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa dikasih notes persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu ya. Selamat memberi adik-adik! Saatnya kreativitas. Kita masih akan melanjutkan bacaan Alkitab kita ya adik-adik. Siapa yang baca Alkitabnya setiap hari? Wah, hebat-hebat nih. Kalau adik-adik baca Alkitabnya, pasti bisa nih jawab pertanyaan ini. Ini dia. Sudah tahu kan? Jangan lupa jawabannya ditulis di kertas atau dibuat dalam bentuk video dan diupload di Instagram Feed dan tag ke @beloved.kids. Sekarang kakak mau kasih tahu 7 pasal yang harus adik-adik baca untuk minggu ini. Ini dia. Selamat membaca Alkitab adik-adik. Hai adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Sama seperti minggu yang lalu, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 7. Bunyinya, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 44 ayat 8. Bunyinya,
tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Masih ada lagi, untuk adik-adik yang belum bersekolah tapi sudah bisa berbicara, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama untuk memperkatakan firman Tuhan. Nanti adik-adik tinggal mengikuti setiap kata-kata yang diucapkan oleh papa atau mama. Firman yang akan diperkatakan dari kitab Mazmur pasal 20 ayat 8b. Bunyinya, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo semangat ya untuk terus menghafal dan juga memperkatakan firman, karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa jadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus pasti memberkati. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita lipat tangan kembali, kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang terus sempurna bagi kami. Kami telah melaksanakan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami juga telah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan Yesus, ucapan syukur kami di pagi hari ini menjadi dupa yang harum untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami dari masa kecil kami untuk menjadi pahlawan-pahlawan. Tuhan persiapkan menjadi pahlawan-pahlawan iman untuk mempermuliakan nama Tuhan senantiasa di hari-hari kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa khusus bagi Opa Oma Gembala Sidang, itu Opa Oma Pak Riaji, diberkati Tuhan senantiasa, ekstra berkat, ekstra kuasa, ekstra tenaga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Bersama seluruh keluarga besar terjaga, terbagari, terlindungi dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga berdoa bagi para pemimpin gereja, Kak Argo Pariaji, Kak Aristo Pariaji juga diberkati Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga bagi leader Beloved Kids dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kak Jeffrey Adolovane juga senantiasa bersama keluarga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga seluruh para kakak-kakak pelayan-pelayan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka, jadilah mereka tidak akan pernah sia-sia, dipenuhi juga dengan kemuliaan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama. Berkati juga seluruh keluarga kami, orang tua kami diberkati Tuhan, sehat sempurna, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga bangsa kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan pulihkan bangsa kami, bebas dari COVID-19, kembali bisa normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan akhirnya kami akan berpisah dalam nama tutup ibadah ini. Seperti halnya kami percaya Tuhan Yesus, kami datang dalam pimpinan kuasa Allah. Kami akan mengakhiri pun senantiasa dalam pimpinan kuasa Tuhan yang terus sempurna bagi kami. Oleh karena itu kekasih-kekasih Kristus, adik-adik semua, mari angkat tangan kita, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, serta penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa telah diberikan secara luar biasa dan sempurna bagi setiap kita yang rajin beribadah, menjaga kekudusan, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan kemuliaan-Nya, agar dimanapun keluargamu dan keluargaku berada, kita semuanya menjadi tetangga dalam kerajaan surga. Kita semua yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom adik-adik semua. Terima kasih sudah beribadah hari ini ya adik-adik. Minggu depan kita masih akan beribadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Oh ya adik-adik, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Follow juga Instagram Beloved Kids di @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Beloved Kids, yeay!